Ibu. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Oke, selamat siang semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, karena kita ada di mata pelajaran yang udah mau terakhir, kalian udah mau pulang. Jadi kalian masih pada semangat gak? Masih. Oke, kalau gitu. Mungkin sebelum kita mulai ke pelajaran kita pada hari ini, mungkin Ibu mau minta tolong lihat kanan kiri, depan belakang, teman-temannya udah pada masuk belum ya? Udah ya. Oke, sebelum kita mulai, mungkin Ibu minta tolong buat ketua kelas, mungkin buat Akbar, boleh dipimpin dulu buat doanya. Oke, Bu Syaf. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk anak-anak masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Oke, terima kasih Akbar. Sekarang kita mulai ya, teman-teman udah pada siap belum? Siap. Oke, anak-anak, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama adalah menyajikan laporan hasil penelitian lapangan mengenai ketimpangan sosial. Kemudian yang kedua adanya mengidentifikasi fakta ketimpangan sosial di lapangan. Lalu yang ketiga ada menganalisis hubungan sebab akibat globalisasi dan ketimpangan. Sama yang terakhir itu ada menyampaikan hasil hubungan penelitian lapangan. Nah, karena materi kita hari ini itu adalah ketimpangan sosial di era globalisasi. Iya, maksudnya gue Mungkin Ibu mau tanya dulu sama anak-anak Ibu. Mungkin Ibu mau tunjuk yang kelihatannya ngantuk. Ibu mau tunjuk. Ibu mau tanya, ada yang masih ingat nggak apa itu globalisasi? Oke, mungkin boleh Ismi mau jelasin apa itu globalisasi? Setahu saya, Bu, globalisasi itu sesuatu yang melindungi semua yang ada di negara di negara yang maju. Oke, terima kasih Ismi. Boleh kasih tepuk tangannya? Oke, nah tadi Ismi udah jelasin kalau globalisasi itu kurang lebih sama kayak yang Ibu udah jelasin. Globalisasi itu adalah kondisi dunia yang semakin terhubung di berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, teknologi, budaya, atau politik. Nah, sekarang Ibu mau anak-anak perhatiin kedua gambar ini. Ada yang tahu nggak perbedaannya apa? Yang satu pakai kertas, yang satu pakai laptop. Benar. Oke, lanjut ke gambar berikutnya. Ada yang tahu nggak perbedaannya apa? Digital sama tradisional. Benar. Yang satu kerjanya lewat laptop, lewat teknologi. Yang satunya masih tradisional. Nah, dari keempat gambar ini, mungkin Ibu mau tunjuk lagi anak-anak Ibu yang bisa jelasin dari keempat gambar ini tuh perbedaannya apa? Ada yang mau nggak? Oke, boleh. Najwa Dira. Perbedaannya tuh dari keempat gambar tersebut, kalau tadi di gambar pertama sama kedua itu anak sekolah yang di gambar pertama sekolahnya pembelajarannya udah lewat laptop dan yang keduanya masih lewat diskusi aja. Terus di gambar yang ketiga dan keempat ini sistem bekerjanya yang satu itu udah lewat digital gitu pakai teknologi dan yang satunya lagi masih tradisional. Oke, terima kasih Najwa Dira. Mungkin boleh kita kasih apa? Nah, tadi sebenarnya Dira juga udah sempat jawab dan nambahin dari teman-teman yang udah jawabin tadi. Di sini kita bisa lihat kalau adanya perbedaan antara yang sebelah kanan itu yang lewat teknologi dan yang sebelah kiri itu yang melalui tradisional. Nah, di sini kita akan membahas mengenai ketimpangan sosial. Nah, ketimpangan sosial itu adalah kondisi ketika terdapat perbedaan akses, kesempatan, atau sumber daya yang dimiliki sama individu ataupun kelompok dalam masyarakat. Nah, jadi ketimpangan sosial ini tuh ketika seseorang tuh terhalang oleh perbedaan akses atau kesempatan, padahal mereka bisa mengalami perubahan sosial dan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup, apalagi di era globalisasi. Nah, terus apa hubungannya globalisasi sama ketimpangan sosial? Jadi globalisasi ini kan dapat memperbesar ketimpangan sosial karena manfaat yang dihasilkan itu nggak selalu dia rasakan secara merata. Nah, seperti yang udah dijelaskan juga ya di bawah itu kan tulisannya itu kelompok yang memiliki akses terhadap
terhadap pendidikan, teknologi, dan ekonomi itu cenderung memperoleh lebih banyak keuntungan dibandingkan kelompok yang aksesnya terbatas. Jadi kita kan sama-sama tahu ya anak-anak kalau sekarang tuh di era globalisasi semuanya udah serba mudah, tapi sayangnya nggak semua orang tuh punya akses yang sama untuk kesempatan itu gitu, untuk kesempatan memperoleh lebih banyak keuntungan. Padahal sebenarnya di globalisasi ini tuh kita udah bisa banyak banget dapat keuntungan, cuman karena akses yang terbatas akhirnya nggak semua bisa merasakan itu. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Di sini Ibu naruh 4 bentuk ketimpangan sosial. Mungkin anak-anak bisa bantu baca. Yang pertama, Bidang pendidikan. Yang kedua, bidang teknologi. Oke, yang ketiga, bidang ekonomi. Yang terakhir, bidang kesehatan. Oke, nah dari bidang pendidikan ini sebenarnya Ibu mau kasih tahu kalau di bidang pendidikan ini tuh adanya ketimpangan sosial karena dari fasilitas yang terbatas, akses yang terbatas, dan akhirnya apa? Akhirnya kualitas yang didapat itu nggak maksimal. Contohnya adalah kalau anak-anak lihat di sekolah daerah terpencil itu pasti beda sama sekolah yang di perkotaan. Jangankan yang terpencil, atau mungkin sekolah yang dalam perkotaan tapi letaknya tuh berbeda gitu, atau mungkin akreditasinya berbeda. Nah itu tuh terdapat ketimpangan sosial, bisa dari fasilitas ataupun dari aksesnya. Contoh dari fasilitas adalah mungkin sekolah yang belum terlalu bagus akreditasinya tuh fasilitasnya tidak cukup memadai gitu, atau bahkan bisa dibilang kurang layak, dan itu tuh beda sama sekolahan yang akreditasinya udah bagus dan fasilitasnya juga memadai. Akhirnya apa? Akhirnya kualitas pendidikan yang dikeluarkan juga berbeda kayak gitu. Nah yang kedua ada bidang teknologi. Bidang teknologi ini dapat terjadi ketimpangan sosial itu dari pengaksesan internet atau informasi. Nah, kenapa bisa dibilang kayak gitu? Karena walaupun informasi sekarang menyebarnya udah cepat, tapi nggak semua orang tuh punya kemampuan untuk mengakses informasi tersebut. Contohnya apa? Contohnya seperti orang-orang yang tinggalnya tuh jauh dari kata komunikasi lewat informasi internet gitu. Jangankan internet, bahkan terkadang listrik aja tuh susah gitu. Jadi kayak informasi internet tuh susah dan gak semua orang punya kesempatan itu. Dan situlah terjadi adanya ketimpangan sosial. Yang ketiga, adanya bidang ekonomi. Nah, seperti yang Ibu udah jelasin tadi, walaupun di globalisasi ini tuh kita udah punya peluang banyak banget, tapi sayangnya gak semua orang bisa punya akses untuk memperoleh kenikmatan yang ada di era globalisasi itu, karena adanya juga perbedaan pendapatan ataupun pekerjaan yang akhirnya kesejahteraan masyarakat itu berbeda dan tidak setara. Terus yang berikutnya ada bidang kesehatan. Nah, bidang kesehatan ini contohnya seperti orang yang mungkin dia punya penyakit, dan penyakitnya itu sebenarnya udah ada obatnya, tapi karena mereka nggak punya akses untuk menginformasi kalau obat itu udah ada, nah itu tuh akhirnya apa? Akhirnya mereka nggak berobat sama sekali gitu kan, dan bahkan mereka nggak tahu kalau penyakit itu bisa disembuhin gitu. Sampai sini udah paham belum? Paham. Oke, kalau udah paham. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ada nggak anak-anak yang punya ketimpangan sosial yang pernah dialami atau diamati? Oke, boleh Alfia. Jadi kalau ketimpangan sosial yang pernah itu saya pernah memberikan dulu kalau misalnya ada orang yang sakit tapi tinggalnya tuh masih di daerah pelosok, jadinya satu masih susah gitu loh buat akses terhadap kesehatannya gitu, karena pelayanannya juga belum fasilitasi, bukan fasilitasi mereka juga karena mereka tinggal di daerah pelosok ya Bu, jadi mereka tuh punya keterbatasan akses terhadap informasi gitu loh Bu, jadi mereka nggak tahu nih kalau misalnya ada pelayanan kesehatan yang mungkin bisa mereka manfaatkan. Oke, terima kasih Alfia atas jawabannya. Nah, benar banget yang tadi Alfia udah jawab, itu kurang lebih sama yang tadi udah bahas sebelumnya. Dan sebenarnya ada juga ketimpangan sosial lain yang sering gitu kita alami atau amati, seperti mungkin kasusnya sama yang Alfia bilang tadi, ada daerah di kasus di suatu daerah di Maluku itu tidak bisa berobat gitu karena
ternyata akses kesehatannya tuh belum memadai dan layanan kesehatannya tuh belum memadai. Akhirnya apa? Akhirnya tidak bisa disembuhin gitu. Padahal di era globalisasi ini dan teknologi yang udah semakin canggih, harusnya orang itu bisa sembuh karena teknologi yang memadai. Oke, ternyata materi ibu udah selesai dan ibu mau kasih kalian sesuatu yaitu tugasnya ada dua. Yaitu yang pertama tugas kelompok, itu nanti kalian buat video dokumenter singkat aja, durasinya 5-10 menit. Nah itu bisa berisinya pengamatan langsung mengenai ketimpangan sosial. Nanti ibu kasih lampiran buat wawancaranya dan observasi, kalian buat video dokumenter dari situ. Nah yang kedua buat tugas individu kalian nih, supaya nggak ada yang nggak kerja di kelompok itu, jadi ibu kasih tugas individu yaitu buat mind mapping atau poster digital berisi ringkasan singkat dari video dokumenter yang telah dibuat. Nah tapi ibu punya keringanan buat kalian yaitu kuis singkat dan bonus bebas tugas. Nah tapi ini bonus bebas tugasnya itu tugas individu aja ya anak-anak. Oke, karena ini udah kuis singkat, kita siap-siap yang mau jawab ya. Oke. Sayap. Nah, ini dia pertanyaan pertama. Sekolah A memiliki laboratorium komputer dan akses internet yang lengkap, sedangkan sekolah B memiliki fasilitas yang sangat terbatas. Fenomena tersebut menunjukkan ketimpangan sosial di bidang A. Ekonomi, B. Pendidikan, C. Teknologi, D. Kesehatan. Oke, boleh turunin dulu. Hitung ya, 1, 2, 3. Miftah boleh. B. Pendidikan, Ibu. Oke, B. Pendidikan, benar deh ya. B. Oke, ini cuma ada 3 ya, jadi sisa 2 yang bisa bebas tugas. Oke, pertanyaan berikutnya. Berikut yang merupakan contoh ketimpangan sosial di bidang ekonomi adalah A. Perbedaan fasilitas sekolah, B. Perbedaan akses internet, C. Perbedaan pendapatan masyarakat, dan D. Perbedaan hobi individu. Oke, udah siap? 1. Sabar dulu. 1, 2, 3. Sekali lagi deh. 1, 2, 3. Bu. Luna deh boleh. Bukan Luna, Bu. Jawabannya apa? Luna ngecip lu. C. Ibu Luna nyontek. Yakin Luna? Insya Allah. Oke. Bismillah, berkah. Oke, berarti ada Minta sama Luna yang bebas tugas individu. Nah, ini satu pertanyaan lagi. Pertanyaannya itu jawabannya benar atau salah. Pertanyaannya, penelitian lapangan membantu kita memahami kondisi ketimpangan sosial yang terjadi secara nyata di masyarakat. Benar atau salah? Oke, udah siap? Turun dulu. 1. Ini Bu curang. Ini curang. 2, 3. Ayo Bu. Bu sama cepet. Satu, 2, 3. Benar. Udah sayang. Jawabannya benar. Oke, kita lihat ya. Benar. Oke, itu tadi kuis singkatnya yang bebas tugas. Berarti ada Miftah, Sherin, sama Luna. Saya terkait tugas ini ya. Oke, ternyata materi kita udah selesai. Nah, di sini ada kesimpulan. Ada yang mau bacain nggak? Satu, 2, 3. Ayo Bu. Ibu. Boleh, Naila. Oke, di sini Ibu. Jadi kesimpulannya adalah globalisasi itu membawa banyak perbedaan dan juga kemajuan. Tetapi manfaatnya itu nggak selalu dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Kondisi ini dapat menimbulkan ketimpangan sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Melalui penelitian lapangan, kita dapat memahami dan juga
mengidentifikasi bentuk-bentuk ketimpangan sosial yang terjadi di lingkungan secara lebih nyata. Oke, terima kasih Naila. Boleh kasih tepuk tangan. Yeay. Oke, ternyata materinya udah selesai. Semoga materi hari ini bisa kalian pelajari dengan Amin ya Allah. Dan jangan lupa tugas individunya sama tugas kelompoknya juga dikerjain. Oke, Bu. Oke, untuk menutup pembelajaran ini mungkin boleh untuk kelas. Oke Bu siap. Jadi teman-teman sebelum kita mulai pelajaran hari ini akan kita berbagi ada masing-masing berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak. Makasih, Bu.